stuck, it looks like. Hi, sweetie. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Bukan Film dan bersama saya Dewa, yang kali ini kembali saya akan mereview film yang berdasarkan kisah nyata. Film ini berjudul Highwayman, berkisah tentang dua orang detektif legendaris yang kembali dipanggil untuk bertugas menangkap pasangan penjahat yang paling dicari di Amerika pada masa itu. Kekuatan penuh dari kepolisian dan bahkan teknologi forensik dari FBI tidak mampu menangkap pasangan penjahat ini. Bagaimanakah cara duo detektif yang sudah tua ini menangkap pasangan buronan ini? Penasaran? Tapi sebelum lanjut, untuk yang mau pipis, silakan pipis dulu. Dan yang belum subscribe, subscribe-lah dulu. Karena subscribe itu gratis, dan saya doakan untuk yang sudah subscribe, semoga jadi orang yang kaya. Amin. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita film Highwayman. Berlatar di tahun 1934, film diawali dengan memperlihatkan kegiatan beberapa tahanan yang dipekerjakan di area hutan di sekitar penjara. Para tahanan ini ternyata berencana untuk melarikan diri di hari itu. Dan di luar hutan, pasangan Bonnie dan Clyde datang dan berencana untuk menjemput beberapa napi di sana. Setelah mendapatkan kode dari Bonnie dan Clyde, para napi itu pun melakukan aksinya. Mereka semua kemudian kabur setelah sempat menembak salah satu petugas. Bonnie dan Clyde berhasil membawa 3 orang dari napi itu, sementara yang lainnya harus kembali masuk ke penjara. Besoknya, berita tentang kaburnya 3 napi yang dibebaskan oleh Bonnie dan Clyde kini menjadi berita yang sangat heboh. Kantor Gubernur Texas dipenuhi dengan wartawan yang ingin meminta penjelasan tentang kenapa pihak kepolisian belum bisa menangkap pasangan penjahat ini. Gubernur Texas bernama Ma Ferguson kemudian melakukan rapat tertutup dengan beberapa pihak terkait, termasuk kepala penjara yang bernama Lee Simmons. Lee Simmons menyarankan kepada ibu gubernur ini untuk menggunakan jasa mantan anggota Texas Rangers bernama Frank Hammer untuk melakukan perburuan terhadap pasangan buronan yang diidolakan oleh masyarakat Amerika saat itu. Sang gubernur awalnya menolak karena dia takut jika nantinya reputasinya akan rusak karena harus menggunakan jasa koboi untuk menangkap penjahat. Tapi setelah dijelaskan oleh Lee dan mengatakan kalau sudah tidak ada lagi solusi lain, maka ibu gubernur pun akhirnya menyetujui saran Lee. Esoknya, Lee Simmons mendatangi kediaman Frank dan memintanya menjalankan misi menangkap Bonnie dan Clyde sesuai perintah dari gubernur. Frank terlihat ragu, bimbang dan gelisah karena jiwa koboynya sangat ingin menerima tugas tersebut. Namun di satu sisi, dia cemas terhadap Gladys, istrinya, karena dia sudah berjanji jika dia tidak akan lagi melakukan pekerjaan yang berbahaya. Dalam kebimbangan dan kebambangannya, Gladys datang. Frank mengatakan pada istrinya kalau dia diminta oleh gubernur untuk memburu Bonnie dan Clyde. Karena takut, Lee Simmons segera pergi. Best get back to my office. I think you best, Lee. Hari demi hari Frank lalui dengan kegelisahan dan masih selalu memikirkan misi yang diberikan oleh gubernur. Suatu hari, Frank mencoba kembali menjajal kemampuan menembaknya. Namun ia harus mencoba beberapa kali hingga ia berhasil mendapatkan kembali kekuatan menembaknya. Beberapa hari berikutnya, Gladys akhirnya mengizinkan suaminya mengambil misi itu karena dia juga tidak tahan mendengar berita tentang aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Clyde. Suppose you're gonna want to take my new Ford.
Gladys hanya berpesan agar Frank kembali dengan selamat. Dan saat akan berangkat, Gladys juga berpesan agar memperhatikan oli mobil dan mengisi Pertalite di Pertamina, bukan di Pertamini. Frank lalu menemui Lee Simons dan meminta berkas data tentang Clyde dan Bonnie ini. Your jurisdiction technically ends at the state line and the border. You will keep me posted. I'll call you when. Setelah itu, Frank kepikiran mengajak rekannya sesama anggota Texas Rangers bernama Manny. Saat berada di dekat rumahnya, Frank melihat Manny sedang mengantar cucunya keluar. Karena melihat Manny yang sepertinya sudah bahagia dengan kehidupannya yang sekarang, ia pun mengurungkan niatnya. Dan tanpa ia sadari, ternyata Manny tahu jika Frank tadi ada di dekat rumahnya. Frank kini membeli senjata yang cukup banyak hingga membuat pemilik toko keheranan. Dan setelah keluar, ternyata di sana Manny sudah menunggu. Manny meminta Frank untuk mengajaknya ikut dalam misi dan mengatakan semoga saja dia bisa berguna di sisa umurnya yang sudah tua itu. Manny juga mengatakan kalau anggota Texas Rangers yang tersisa hanya tinggal mereka berdua. Frank pun akhirnya luluh dan mengajak Manny menjalankan misi bersama dengan syarat dia tidak boleh bernyanyi di mobil. Ah, Judas Priest, get in. With no singing. Mereka kini memulai misinya. Berdasarkan analisa dari berbagai kejadian yang berhubungan dengan Bonnie dan Clyde, Frank memprediksi jika mereka akan pulang ke rumah mereka di Dallas. Frank melihat sebuah mobil singgah dan supirnya turun melemparkan botol lalu pergi. Frank mencoba mengecek dan ada bocah yang mengambil botol tadi lalu kabur. Karena faktor umur, mereka gagal mengejar bocah itu. Mereka berdua lalu meminta bantuan dari sheriff setempat untuk menyarankan seseorang yang bisa dipercaya untuk mendapat informasi lebih dalam dan mengenali sosok buronan ini. Sang sheriff menyarankan deputinya bernama Ted Hinton yang merupakan teman masa kecil Bonnie dan Clyde. Frank berencana melakukan penyergapan di rumah orang tua Clyde 2 hari ke depan dan menyuruh si Ted untuk mengidentifikasi wajah mereka. Setelah itu, di suatu tempat yang pernah dijadikan tempat berkemah pasangan Clyde Barrow dan Bonnie Parker, Manny mencoba apakah ia masih jago menembak atau tidak. Dan ternyata, target yang ia tembak tak satu pun yang kena sasaran. Dan Frank lalu memperlihatkan senjata yang harus digunakan untuk menembak buronan mereka. Dan jika Frank adalah orang Bugis, maka dia akan mengatakan, "Mani, kita kocule." Scene berikutnya, seorang peternak sapi dikejutkan dengan aksi Bonnie dan Clyde membunuh 2 orang polisi di perbatasan Dallas. Sementara itu, rencana penyergapan mereka gagal karena informasi ini bocor ke pihak kepolisian yang sudah berkerumun di rumah Clyde. Di saat yang sama, ada berita tentang penembakan anggota kepolisian yang diduga pelakunya adalah Bonnie dan Clyde. Frank, Manny, dan juga Ted kemudian menuju ke TKP. Tiba di sana, kepolisian yang lain sudah tiba, dan kehadiran mereka berdua sepertinya tidak diterima, dan para polisi memandang rendah mantan Texas Ranger ini. Namun dengan kemampuan analisa dan pengalaman berburu yang dimilikinya, Frank dan Manny berhasil mendapatkan bukti hingga membuat polisi di sana heran. Apalagi prediksi Frank tentang buronan ini akan ke Dallas sangat tepat. Little girl, you just saw off 20. See that? She drags her left leg. She gimp. 2 detektif ini melanjutkan perjalanan ke Oklahoma. Sekalipun di Oklahoma, surat tugas mereka tidak berlaku jika sudah lintas provinsi. Namun Frank tidak peduli, yang dia peduli hanya ingin menangkap 2 buronan yang meresahkan Amerika ini. Ketika mereka singgah mengisi Pertalite,
Frank sempat menanyai si abang bensin, apakah dia melihat Bonnie dan Clyde melintas, namun Kang Bensin mengatakan tidak melihatnya, dan hal yang mencengangkan adalah si tukang bensin mengatakan kalaupun dia melihat Bonnie dan Clyde, dia hanya berharap semoga mereka beruntung. Karena bagi Kang Bensin ini, Bonnie dan Clyde hanya merampok bank dan orang-orang kaya, serta mereka juga membantu orang-orang miskin. Frank hanya mendengar saja dan masuk ke mobilnya. Namun entah setan apa yang merasuki Frank, ia kemudian keluar dan langsung menghajar si Kang Bensin dan mengatakan kalau jika pahlawannya itu telah menembak mati polisi yang mengakibatkan istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim. Kang Bensin pun tersadar dan akhirnya berkata jujur jika dia melihat Bonnie dan Clyde melintasi jalan ini. Showed him on a state map. Blue sedan. The woman was carrying a white body wrap. Duo detektif ini melanjutkan perjalanan mereka dan mereka tiba di sebuah pemukiman yang sangat kumuh dan Frank baru tahu jika di Amerika ada daerah yang sangat miskin seperti ini. Dan saking miskinnya, mereka masih menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang dan makanan. Great for some pump water. Hal ini memang wajar karena pada masa itu, Amerika Serikat sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Setelah mengambil air untuk bekal perjalanan, mereka juga mendapat info dari seorang gadis kecil kalau buronan yang mereka cari melintasi jalan ini. The lady gave it to me. Lalu di sebuah jalan, 2 orang polisi melihat ada mobil terparkir dan menghampirinya karena mengira mobil itu membutuhkan bantuan. Tapi ternyata itu adalah Bonnie dan Clyde. Lord help me. Hi, sweetie. Sementara itu di persimpangan jalan, Manny dan Frank mendapat berita penembakan polisi di radio yang TKP-nya tidak begitu jauh dengan posisi mereka sekarang. 20 miles. Mereka pun bergegas ke sana, namun setelah tiba, mereka tidak diperbolehkan melintas karena surat tugas yang mereka bawa tidak bisa untuk lintas provinsi. Tidak mau kehilangan jejak dari buronannya, Frank nekat menerobos. Mereka melanjutkan pengejaran dan mereka tiba di Coffeyville, Kansas. Saat sedang makan siang, Manny kebelet pipis dan lagi asik-asiknya pipis, dia melihat mobil Bonnie dan Clyde. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Manny mengeluarkan pistol dan bersiap untuk menembak. Namun kerumunan dari fans Bonnie dan Clyde yang meminta tanda tangan menghalangi Manny. Ia kemudian melapor ke Frank dan mereka pun mengikuti mobil Bonnie dan Clyde. Namun lagi dan lagi, mereka gagal dan kembali harus kehilangan buruannya. Mendapat informasi pasangan buronan ini sarapan di Amarillo, mereka sekali lagi harus kembali ke Dallas. Frank bertemu ayah Clyde yang meminta dirinya untuk mengakhiri kejahatan putranya. You tell me you're from the highway department, but I know a killer when I see one. You're going past the point of redemption. And I'm asking you to please, just end it now, damn it. End it for my family. Setelah itu, Frank menelpon Lee Simmons dan menyuruhnya untuk mengeluarkan Wade McNabb dari penjara dengan tujuan untuk mendapat info dan juga Wade kemungkinan akan menemui Clyde dan Bonnie jika dia lepas. Malamnya di sebuah bar, mereka menemui Wade McNabb yang merupakan salah satu tahanan yang gagal Bonnie dan Clyde bawa untuk menggali informasi tentang Bonnie dan Clyde ini. Dan saat Frank sedang menggali informasi pada Wade,
Lagi-lagi, Manny pengen pipis. Dan saat berada dalam toilet, 3 orang fans Bonnie dan Clyde mendatanginya. Mereka mengancam dan memperingatkan Manny agar tidak mengganggu Wade. Awalnya, Manny santai saja sambil pipis, namun karena pemuda ini sudah kelewat batas, Manny pun mengeluarkan ilmu tapak naga yang dia pelajari hingga membuat pemuda tadi kini tak berdaya dan 2 orang rekannya pun kabur ketakutan. Sementara itu, Frank kini mendapat info kalau Billy Mays akan menata rambut Clyde besok di rumahnya. Singkat cerita, saat pengentaian kembali ada orang yang membuang botol di rumah Clyde. Dan bocah yang sama kembali muncul mengambil botol tersebut. Namun kali ini aksi bocah itu dihentikan oleh Manny. We're gonna see each other again. No, sir. Shit. Manny kemudian membuka botol itu dan mendapat sebuah pesan bertuliskan menuju ke padang yang lebih hijau, sampai jumpa lain kali. Frank mengira jika informasi ini dibocorkan oleh Wade dan mereka pun menuju ke rumah Wade. Tiba di sana, mereka justru mendapati Wade sudah tewas mengenaskan. Kematian Wade membuat pasangan detektif ini terlihat merasa bersalah dan menyesal. Namun hal ini juga memicu semangat Frank untuk terus mengejar mereka sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan. Berita kematian Wade membuat Lee Simons menyuruh mereka untuk kembali ke Austin. Namun Frank dan Manny justru kembali menganalisa tentang pesan dalam botol yang mereka temukan tadi. Dan setelah menggali lebih dalam, akhirnya mereka menemukan titik terang lokasi rumah orang ketiga di antara Bonnie dan Clyde, yaitu Henry Medpin yang tinggal di Louisiana. Where's he from? Lives in Bienville Parish. Mereka pun menuju ke sana. This truck right there. Ivy Method. Dan saat masuk ke dalam rumah AP, orang tua Henry, mereka menemukan pakaian dari Bonnie dan Clyde ada dalam lemari. It's a little bitty thing. So is he. Karena mereka tidak memiliki wewenang sebagai penegak hukum di daerah itu, maka Manny menyarankan untuk meminta bantuan pada sheriff setempat. Namun Frank khawatir jika sheriff di sini adalah sheriff korup yang melindungi mereka. Manny kini tiba di kantor sheriff dan mengetes apakah sheriff ini korup atau tidak. Dan ternyata mereka adalah sheriff yang terhormat dan anti sogok. Whether you are just the gentleman we're looking for. Frank bersama sheriff berangkat menemui IP, dan saat bertemu dengan IP, Frank mengatakan kalau anak IP adalah buronan dan akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Frank lalu membuat kesepakatan jika IP mau membantunya menangkap Bonnie dan Clyde, maka anaknya akan dibebaskan dan catatan kriminalnya akan dihapus. IP bersedia membantu asalkan polisi menjamin keselamatan anaknya. Ia juga memberitahu jika besok Clyde dan Bonnie akan datang untuk menginap di rumahnya. Setelah sepakat, mereka pun mulai bersiap-siap. Frank memanggil bantuan dari Texas, termasuk Ted yang akan bertugas mengidentifikasi wajah Clyde dan Bonnie. Saat mereka sedang menikmati malam, IP datang memberikan tanda jika Bonnie dan Clyde akan datang dan anaknya sudah pergi. Frank mulai menyusun rencana penyergapan. Dia menyuruh IP melepas salah satu ban mobilnya dan berpura-pura jika ingin mengganti ban mobilnya yang bocor. Frank yakin jika Bonnie dan Clyde pasti akan berhenti dan berniat untuk membantu IP, karena sekalipun mereka berdua adalah penjahat, namun mereka masih memiliki kebaikan dalam diri mereka. Apalagi jika yang membutuhkan bantuan adalah ayah temannya. Para tim penyergapan mulai menyebar. Setelah berjam-jam lamanya mereka menunggu, akhirnya sebuah mobil datang mendekat. IP kemudian disuruh turun ke jalan. Ted lalu mengidentifikasi mereka dan betul jika itu adalah Clyde dan Bonnie. Para tim pun mulai bersiap-siap. Sesuai prediksi, mobil mereka berhenti sambil menanyai apakah IP membutuhkan bantuan.
Frank kemudian turun dan menodongkan senjatanya pada mereka berdua. Lalu semua tim kemudian mengepung, dan belum sempat Bonnie dan Clyde menarik pistolnya, Bonnie dan Clyde tewas di tempat. Kepolisian kemudian membawa mobil dan mayat mereka berdua menuju ke Arcadia, Louisiana. Di sepanjang jalan, para fans Bonnie dan Clyde menangis histeris karena telah kehilangan idola sekaligus pahlawan mereka. Sementara itu, ada telepon dari Persatuan Wartawan yang mengatakan kalau mereka akan memberikan uang $1.000 jika Frank bersedia diwawancarai melalui telepon. Namun Frank tidak menggubris. Frank dan Manny kemudian pergi, dan film pun tamat. Demikian alur cerita film kali ini. Dan saya sangat menyarankan untuk menonton film Highwayman ini secara utuh agar bisa merasakan sensasi yang sesungguhnya dari film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!